Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita yaitu Capcin Cuap-Cuap Informatif. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dokter internship lagi yaitu Dokter Intan. Halo Dokter Intan. Baru berapa hari Dok di sini Dok? Baru 2 minggu. Baru 2 minggu udah disuruh podcast. Nah Dok, selama 2 minggu ini kasus pada anak yang sering apain Dok? Biasanya paling sering itu ISPA, terus diare juga salah satunya. Iya, diare ini yang mau kita bahas hari ini ya Dok ya. Soalnya katanya nih diare ini penyebab utama kematian pada anak nih Dok. Apa sih Dok itu diare Dok sebenarnya? Ya mungkin berbicara tentang diare itu seringkali kita anggap remeh ya. Iya. Karena kan toh setiap orang juga pasti pernah diare gitu ya. Nah, jadi tapi ya seperti yang tadi Mbak bilang, WHO itu sendiri menetapkan diare sebagai penyebab kematian nomor 2 tertinggi pada anak setelah pneumonia atau radang paru-paru. Jadi diare itu apa sih? Ya, diare itu adalah peningkatan frekuensi buang air besar, kira-kira 3 kali atau lebih, yang disertai dengan perubahan konsistensi pada feses atau tinjanya. Jadi konsistensinya lebih cair atau lebih lunak. Bisa juga disertai dengan lendir atau darah. Tapi hati-hati Mbak, kalau anak yang masih ASI eksklusif kan memang biasanya dia buang air besar lebih sering, serta selain itu juga pupnya, fesesnya memang encer. Nah, apakah yang kayak gitu kita bilang diare? Nah, balik lagi kita lihat apakah ada tanda-tanda dehidrasi pada anaknya, terus kita lihat penambahan berat badannya. Apabila penambahan berat badannya itu masih dalam kurva normal, jadi masih dalam kurva pertumbuhan yang normal, maka itu kemungkinan bukan diare. Itu adalah suatu kondisi yang normal pada anak, yang terutama yang masih ASI eksklusif karena sistem pencernaannya itu masih belum sempurna, sehingga masih kekurangan enzim-enzim pencernaan, misalnya salah satunya laktase untuk mencerna laktosa gitu. Jadi itu kondisi yang normal. Tapi bisa jadi nanti bingung ya. Terus kapan kita bilang diare pada anak yang ASI eksklusif gitu? Ya, jadi kalau pada anak yang dengan ASI eksklusif biasanya dikatakan diare apabila terjadi perubahan konsistensi feses lebih cair daripada biasanya. Jadi biasanya memang udah cair tuh, tapi sekarang lebih cair. Nah, itu bisa kita katakan sebagai diare. Terus Dok, itu kan gejalanya kayak fesesnya lebih cair. Ada nggak gejala yang lain lagi? Oh ya, sebenarnya diare itu sendiri juga termasuk gejala ya. Ya, jadi diare kan fesesnya berubah jadi cair. Nah, tapi biasanya diare itu disertai juga dengan keluhan-keluhan lainnya, bisa disertai dengan mual muntah, perut kembung, atau bahkan bisa demam juga, dan dehidrasi. Tapi nanti dehidrasi belakangan kita bahas ya. Kalau penyebabnya apa Dok? Ya, penyebabnya itu secara umum terbagi menjadi 2. Ada penyebab infeksi dan penyebab non-infeksi. Penyebab infeksi itu bisa dari virus, dari bakteri, atau dari parasit, misalnya cacing. Sedangkan non-infeksi itu misalnya dari alergi makanan atau alergi susu, terus keracunan makanan, atau mungkin ada penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan penyerapan usus. Tapi yang paling sering di antara semuanya itu sekitar 50-60% diare pada anak itu disebabkan oleh rotavirus, jadi disebabkan oleh virus justru. Kenapa tuh Dok? Kenapa sering pada anak sering infeksi kayak gitu Dok? Ya, sebenarnya kan tadi balik lagi ya, diare itu karena infeksi, bisa karena non-infeksi. Nah, kenapa pada anak cenderung sering diare itu karena pada anak kan antibodinya masih belum bisa terbentuk secara sempurna biasanya pada anak, sehingga sangat rentan untuk infeksi. Terus yang kedua, biasanya pada anak kan mulai tuh proses pengenalan makanan atau mungkin peralihan dari ASI ke susu formula, sehingga rentan untuk kontaminasi dari tadi virus, bakteri atau parasit. Selain itu juga kita nggak tahu ternyata dia ada alergi makanan kan dari ketika kita mulai berikan makanan gitu. Serta biasanya juga kan anak-anak masih proses belajar merangkak mungkin, terus nggak higienis, mungkin nggak bersih lantainya. Nah terus itu kan bisa dia jilat-jilat misalnya tangannya habis merangkak. Nah jadi kita nggak tahu di lingkungannya itu ada ternyata ada telur parasit misalnya yang ikut masuk ke mulutnya gitu. Terus Dok di sini tuh juga
masih banyak yang minum air mentah, Dok. Nggih. Mungkin itu bisa jadi penyebabnya ya, Dok ya? Ya, jadi cara penularannya itu diare ini adalah cara penularannya fekal oral. Jadi yang dimaksud dengan fekal oral itu dari kuman, entah itu bakteri, virus atau parasit tadi yang keluar bersama feses penderita diare, nanti itu bisa termakan oleh anak yang lain sehingga anak yang lain itu menjadi diare juga. Bagaimana bisa termakan oleh anak yang lain? Bisa dari pertama mungkin dari cuci tangan yang kurang bersih dari perilaku pengasuhnya, dalam hal ini bisa ibu atau ayahnya ya. Jadi misalnya orang tuanya diare misalnya, terus habis buang air udah cuci tangannya kurang bersih, terus suapin anaknya misalnya kayak gitu, termakan sama anaknya. Bisa juga kontaminasi dari air yang tercemar, sumber airnya tidak bersih. Terus bisa juga mungkin makanannya kurang bersih atau ada banyak lalat kan suka hinggap-hinggap tuh di tempat kotor, terus kita nggak tahu hinggap ke makanan bawa kuman gitu. Iya. Terus Dok, benar nggak sih diare pada anak itu bisa menyebabkan kematian? Ya, jadi walaupun diare itu sebenarnya sepele ya, Dok, sepele ya, karena memang diare itu mayoritas karena virus ya. Virus itu dikatakan bisa sembuh sendiri. Jadi memang kesannya itu sepele gitu. Tapi diare itu bisa menyebabkan dehidrasi. Karena adanya pengeluaran cairan kan. Kalau diare kan banyak tuh feses yang cair keluar. Nah, sehingga terjadilah dehidrasi atau kekurangan cairan, di mana kekurangan cairan ini itulah yang bisa menyebabkan kematian. Ciri-ciri anak yang dehidrasi itu gimana, Dok, kalau anak kita diare? Ya, jadi diare itu ada kalau secara klasifikasi ya, pembagian ada 3. Ada diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Nah, kapan kita katakan dia diare dengan dehidrasi ringan sedang? Itu apabila anaknya lebih rewel atau gelisah dari biasanya ya. Terus matanya mungkin cekung atau cowong. Terus anaknya tampak sangat kehausan, jadi terus-menerus minta minum, minta nyusu gitu. Atau bisa juga cek dari turgor kulit istilahnya. Jadi dicubit kulit perutnya, cubit dikit, terus kita lihat normalnya itu akan kembali dengan cepat. Nah, kalau anak yang dehidrasi ringan sedang, itu dia akan kembali dengan lebih lambat dibandingkan orang yang normal. Itu dikatakan diare dengan dehidrasi ringan sedang. Kalau yang dehidrasi berat, pertama dari kesadarannya itu udah mulai menurun, jadi anaknya lemes, bisa sampai penurunan kesadaran, jadi kesannya kayak tidur terus gitu atau pingsan gitu ya. Terus yang kedua matanya juga cekung atau cowong, mungkin Mbak pernah lihat ya di sini kan ada tuh pernah kejadian. Terus yang ketiga, nah bedanya kalau dehidrasi ringan sedang itu anaknya tampak sangat kehausan kan, pengen minum lagi. Nah kalau yang dehidrasi berat, anaknya tuh nggak mau minum, udah males minum, karena udah nggak ada tenaganya untuk minum gitu. Dan turgor kulitnya, jadi dicubit lagi kulit perutnya itu ya, itu akan kembali dengan sangat lambat. Ini kan cepet nih, kurang dari 1 detik udah balik lagi. Nah kalau anak yang diare dengan dehidrasi berat itu biasanya sampai lebih dari 2 detik, itu udah tandanya dehidrasi berat. Ya, itu yang perlu diperhatikan oleh orang tua ya, tanda-tanda dehidrasi tersebut, karena kalau sudah terjadi dehidrasi, baik itu dehidrasi ringan sedang apalagi dehidrasi berat, itu sudah membutuhkan pertolongan medis ya. Jadi harus ke fasilitas kesehatan, jangan ditunda gitu. Kalau ini Dok, kan anak saya pernah diare, saya bawa ke IGD tuh, nah kepalanya tuh kayak cekung gitu, kata dokter ini harus segera gitu. Katanya udah dehidrasi, itu benar nggak Dok kalau kepalanya cekung gitu? Ya, biasanya pada bayi kan ubun-ubunnya belum menutup tuh. Ya, itu juga bisa kita lihat tanda dehidrasinya. Jadi cekung gitu kan karena kekurangan cairan. Itu bisa juga. Pertolongan pertamanya gimana Dok kalau anak kita nih di rumah diare? Pertolongan pertama ya. Sebenarnya intinya penanganan diare itu singkatnya dikenal sebagai lintas diare. Jadi 5 langkah tuntaskan diare gitu kepanjangannya, lintas diare. Lintas diare. Jadi prinsipnya sebenarnya itu aja. Yang pertama,
langkah pertama dari 5 ya. Yang pertama itu adalah pemberian cairan atau oralit. Jadi berikan ASI atau air minum yang lebih sering daripada biasanya. Terus kalau air susu dok, susu formula gitu? Ya balik lagi ya, kalau memang penyebabnya bukan alergi susu atau intoleransi laktosa, tetap diberikan. Jadi makanannya tetap diberikan dengan menu yang sama ketika sehat gitu. Itu ada juga termasuk dari 5 poin itu, 5 lintas diare. Yang pertama tadi kan pemberian cairan sama oralit ya. Jadi kenapa kita penting memberikan oralit? Karena oralit itu ketika diare itu kita selain kehilangan cairan, kita juga kehilangan elektrolit dari feses, apalagi kalau sampai dia muntah kan. Nah, oralit ini dia mengandung elektrolit seperti natrium atau kalium yang hilang ketika diare. Jadi pemberian oralit fungsinya adalah untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang pada anak yang diare. Nah, terus cara pemberiannya bagaimana? Kalau cara pemberian oralit itu satu sasetnya nanti itu bisa dicampurkan dengan 200 cc air. Kalau bingung tuh pakai gelas takarnya gimana ya, bisa pakai gelas mineral itu yang air mineral gelasan itu kan 200-an cc ya, 220 kayaknya. Itu bisa langsung dicampurkan, tapi airnya harus matang ya. Boleh memberikan air mineral pada anak, tapi kalau udah anaknya kurang dari 1 tahun lebih baik dimasak lagi walaupun itu air mineral ya. Air yang matang terus dicampurkan, diaduk hingga rata. Nah, nanti diminumkan pada anak setiap kali selesai buang air besar. Seberapa banyak yang diminumkan itu balik lagi tergantung pada berat badan dan usia anak. Kalau dia misalnya kurang dari 1 tahun, biasanya saya dikasih 50-100 cc aja atau sekitar setengah gelasnya lah. Kalau lebih dari 1 tahun, kasih 1 gelas full setiap buang air besar. Kasihnya pelan-pelan aja. Jadi jangan langsung diminumin gitu, takutnya muntah. Jadi kasih pelan-pelan. Kalau anaknya muntah, dijedain. Kira-kira ada 10 menit, nanti dilanjutin lagi gitu dengan tempo yang lebih pelan. Dan itu terus dikasih oralit sampai diarenya berhenti. Kalau diarenya berhenti baru boleh oralitnya berhenti. Terus dok, bisa nggak kita buat oralit di rumah sendiri gitu? Ya bisa, tadi itu kan langkah-langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan itu oralit itu dijual bebas ya, tanpa harus dengan resep dokter, bisa dibeli bebas, di mana-mana dijual banyak. Bener nggak dok kalau oralit itu kita bisa buat pakai garam gitu di rumah? Oh ya. Kalau misalnya nggak ada oralit ya, ada alternatif lain nggak? Berarti gitu kan? Intinya sebenarnya WHO merekomendasikan pemberian cairan yang memiliki kandungan garam. Misalnya cairan rumah tangga seperti air taji, kuah sayur atau kuah sop, air kelapa itu bisa diberikan. Tapi tetap saja kalau dibandingkan dengan pemberian oralit, cairan itu tetap oralit lebih baik karena kan sudah terukur kandungan elektrolitnya dan sebagainya. Jadi kalau disuruh pilih lebih baik kita berikan oralit. Gitu. Tapi bisa juga sambilan, jadi diberikan oralit dikasih juga cairan rumah tangga, itu bisa, boleh. Terus dok, kan kalau boleh nggak kita minum Yakult gitu? Kan katanya itu bagus buat usus tuh. Kalau pas anak kita lagi diare nih, boleh nggak kita kasih Yakult? Oh boleh, jadi Yakult itu kan dia mengandung probiotik, jadi bakteri yang baik untuk usus. Nah itu juga membantu untuk penyembuhan diare, tapi itu bukan terapi yang utama. Terapi yang utama itu yang 5 tadi. Tadi saya baru jelasin 1 ya. yang 5 tadi ya. Yang pertama itu yang oralit. Terus yang kedua, mungkin saya lanjut lagi ya yang tadi. Yang kedua itu adalah pemberian zinc. Jadi zinc itu tujuannya adalah untuk memperbaiki dinding usus serta meningkatkan imunitas pada usus. Jadi pemberiannya itu 10-14 hari. Nah, bedanya zinc sama oralit. Kalau oralit itu kan diberikan ketika anaknya diare. Begitu anaknya sudah sembuh diarenya, dihentikan oralitnya. Nah, kalau zinc ini diberikan harus selama 10 sampai dengan 14 hari walaupun anaknya sudah berhenti diare. Kenapa itu, Dok? Nah, hal itu disebabkan karena zinc ini dia apabila diberikan dalam 10 sampai dengan 14 hari dikatakan dia bisa membantu untuk mencegah diare kambuh, untuk mencegah kumatnya diare berikutnya. Jadi efek perlindungannya kalau nggak salah 2-3 minggu, bahkan ada yang mengatakan sampai 3 bulan. Itu sebabnya tetap harus kita berikan selama 10-14 hari. Itu yang utama sebenarnya 2 itu ya, jadi oralit sama zinc. Poin yang ketiga ya tadi udah kita singgung juga. Yang poin ketiga itu adalah teruskan makan dan ASI. Jadi tetap walaupun anaknya diare jangan
Nah ini yang suka salah kaprah ya kalau masyarakat kita kan. Kalau anaknya diare malah makanannya dikurangin seringkali kan. Nah seharusnya kalau dia diare itu tetap diberikan makanan dengan menu yang sama dan jumlah yang sama dengan ketika sehat. Tapi mungkin disiasati yang dianjurkan itu porsinya lebih sedikit tapi lebih sering. Oke, misalnya kalau kita anaknya makan 3 kali sehari 1 piring. Nah pas diare tuh bisa tuh jadi kecilin yang 6 piring juga. Jadi 3 piring itu dibagi gini, jadi 6 kali makannya dalam sehari tapi setengah piring. Nah itu bisa. Atau ditambah juga itu tuh minyak sayur tuh bagus untuk anak diare. Jadi setiap porsi makanannya tuh ditambahin 1 sampai 2 sendok minyak sayur. Dan makanan yang bagus juga untuk diare itu ada makanan yang tinggi kalium. Jadi kalium itu adalah salah satu elektrolit yang hilang pada saat diare. Contohnya itu pisang, terus sari buah segar ya. Itu contoh-contoh makanan yang mengandung kalium. Gitu. Oh iya tadi udah beberapa 3. yang sering ditanyain juga ya, ada pantangan enggak kalau makan? Nah, itu kan sering ditanyain juga. Kalau anak diare itu biasanya justru tidak ada pantangan makan. Kalau dia banyak makan lebih cepat sembuh berarti ya dok? Oke, bisa kan. Sebenarnya porsinya sama menunya tetap disamain sama yang pas sehat juga gitu. Ya, cuman mungkin yang perlu dikurangi ya bukan berarti nggak boleh. Itu adalah konsumsi misalnya gula. Nah, ya misalnya manis-manis. Dikasih teh manis itu jangan dulu. Karena gula itu kan sifatnya mengentalkan. Ya coba aja kalau air dipakein gula kan jadi kental. Nah, jadi apabila anaknya konsumsi gula, maka cairan di dalam ususnya itu akan semakin kental dan cairan yang kental akan menarik cairan lain. Jadi akan semakin banyak cairan yang terbuang, akhirnya kan semakin dehidrasi, diarenya makin parah. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh, karena Oralit pun bahkan memakai gula gitu, cuman jangan berlebihan. Sama hindarin juga kalau memang ternyata curiga ada alergi, mungkin penyebab diarenya alergi susu kah atau gimana, itu di stop dulu. Misalnya baru ganti susu, ya udah di stop dulu susu barunya, lanjutin susu lamanya. Kalau ternyata diarenya membaik, terus coba lagi baru dikasih lagi susu barunya. Kalau diare lagi, berarti memang penyebabnya adalah alergi susu itu. Jadi dihentikan susu penyebab alerginya gitu. Jadi ya poin keempat itu obat-obatan sih, terutama antibiotik ya. Ini ya. Masyarakat kita tuh suka sekali beranggapan bahwa amoksisilin, antibiotik ya, itu obat semua penyakit. Anak batuk pilek dikasihin amoksisilin, anak diare dikasihin amoksisilin. Padahal seperti yang kita tahu antibiotik itu kan adalah antibakteri, sedangkan penyebab tersering dari diare itu adalah tadi rotavirus, yang dimana itu adalah virus. Jadi antibiotik itu bukan antivirus, antibiotik itu adalah antibakteri, sehingga percuma dong kita memberikan antibiotik atau antibakteri pada anak yang misalnya diarenya karena virus gitu. Memang boleh diberikan antibiotik pada anak diare, tapi dengan indikasi-indikasi tertentu. Misalnya diarenya itu ada mengandung lendir dan darah. Biasanya kan kalau itu bedanya biasanya kalau udah berlendir, udah berdarah, fesesnya itu biasanya kecenderungan lebih ke bakteri penyebabnya, bukan virus. Biasanya kalau virus itu hanya cair gitu. Terus yang kedua mungkin diarenya berat, diarenya sampai dehidrasi berat. Nah itu bisa kita berikan antibiotik karena kemungkinan kalau apabila diare itu sampai bermanifestasi sampai dehidrasi berat, itu biasanya penyebabnya juga bakteri gitu. Atau ada infeksi-infeksi lain selain infeksi di saluran cerna, seperti mungkin ada infeksi pneumonia atau radang paru-paru, infeksi saluran kencing dan sebagainya. Jadi harus berdasarkan indikasi yang jelas. Jangan semua anak sakit bentar-bentar diberikan amoksisilin gitu ya, diberikan antibiotik, dan itu harus dengan resep dokter. Jadi jangan dibeli sembarangan. Kalau antibiotik takutnya terbentuk resistensi atau kekebalan sehingga nggak mempan lagi ke depannya gitu. Yang kelima ya edukasi, seperti yang kita sedang lakukan ini ya, cuap-cuap informatif. Iya dok. Terus dok, kalau normalnya berapa hari nih dok di anak itu diare bisa sembuh? Tergantung penyebabnya. Biasanya kalau penyebabnya itu virus,
dia bisa sembuh dalam kurang dari 1 minggu. Karena kan virus itu biasanya bersifat self-limiting disease istilahnya, jadi bisa sembuh sendiri. Kalau pada bakteri bervariasi, tergantung bakterinya jenis apa. Jadi ada yang bisa sembuh dalam waktu kurang dari 1 minggu, ada yang bahkan 1-2 minggu atau lebih. Jadi tergantung penyebabnya apa. Tapi yang menjadi catatan adalah ketika anak diare lebih dari 3 hari, udah langsung aja bawa ke fasilitas kesehatan, jangan ditunda-tunda gitu. Karena takutnya nanti bisa dehidrasi dan sebagainya Iya. kalau terlambat. Mungkin itu juga jadi poin penting ya Mbak ya. Kapan sih kita harus bawa anak kita ke dokter? anak ke dokter gitu kalau diare ya? Ya itu sih yang tadi ya, selain kalau durasi lebih dari 3 hari, itu juga apabila ada diarenya terus menerus, sudah kita kasih nih misalnya udah kita kasih oralit, udah kita kasih zinc terus menerus ya, dibawa ke fasilitas kesehatan. Terus muntah terus menerus, terus ada demam, selain itu juga nyeri perut yang hebat, serta apabila ada darah dalam fesesnya. Kemudian apabila ada tanda-tanda dehidrasi seperti yang tadi sudah kita singgung ya, nah itu udah nggak usah ditunda-tunda, langsung aja bawa ke fasilitas kesehatan. Itu caranya gimana dok supaya anak kita tuh nggak diare? Cara pencegahannya nih dok? Cara pencegahannya ya balik lagi ya, karena tadi kan penularannya itu fekal oral, jadi faktor higienitas tuh sangat berperan penting. Jadi cara pencegahannya ya ibu atau pengasuhnya itu cuci tangan yang baik dan benar, pakai sabun ya. Ya, pakai sabun. Nah, terus udah gitu makanannya juga dijaga, kebersihan makanannya harus makanan yang terjamin kebersihannya. Terus minumannya juga, jadi sumber air minum harus bersih. Terus usahain airnya adalah air matang, jadi air yang dimasak seperti yang tadi kita udah singgung-singgung juga ya. Sama ada juga mungkin nggak asing ya, vaksin rotavirus. Oh iya dok. Ya kan, vaksin rotavirus. Karena kan tadi penyebab diare paling sering 60% tuh rotavirus. Jadi kalau kita vaksin rotavirus tujuannya ya untuk mencegah infeksi rotavirus itu sendiri. Vaksin itu biasanya sih dikasih pada anak usia 6-24 minggu, jadi di bawah usia 6 bulan gitu. Iya. Itulah makanya kita penting harus imunisasi dasar lengkap ya dok ya. Nah itu tadi ya penjelasan dari Dokter Intan, sangat jelas sekali bahwa diare pada anak itu bahaya ya dok ya. Karena kalau sampai dehidrasi nanti akhirnya bisa sampai kematian kalau misalnya nggak dilakukan pertolongan ke fasilitas kesehatan. Terus dok, terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah puskesmas kita nih, buat para mama-mama milenial nih? Ya mungkin itu tadi ya, pencegahan kan lebih utama daripada pengobatan. Jadi lebih baik kita mencegah diare daripada kita mengobati. Jadi penting untuk menjaga higienitas tadi, terutama jaga perilaku cuci tangan. Mungkin di sini masih agak kurang ya perilaku cuci tangan. Terus makanan dan minumannya juga harus bersih. Ya itu sih yang masih itu yang masih menjadi masalah di sini kan. Ya. Itu aja sih kayaknya Mbak. Oke, terima kasih dokter. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Baik teman-teman, itu dulu podcast kita kali ini tentang diare pada anak. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya tentang apa lagi, misalnya tentang penyakit lain, boleh nanti bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.